Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber buku tercinta dimanapun Anda berada. Kali ini kita membahas seputar perwaletan dan tema kita ialah sirip, lapisan sirip yang akan kita buat nanti, di mana sirip ini langkah terakhir untuk walet berkoloni, yaitu untuk walet membuat sarang, walet bertelur, dan walet tidur. Semuanya ada di sirip. Maka dari itu sirip kita bikin senyaman-nyamannya untuk walet kita. Di sini kita terangkan sedikit sirip, lapisan sirip yang paling awet dan paling efektif menurut saya, yaitu lapisan sirip yang terbuat dari teraping. Apa itu teraping? Teraping itu adalah biasanya tali kardus. Nah, tali kardus terbuat dari plastik, itu teraping namanya. Nah, kita anyam sesuai lebar sirip, 15 cm kah, atau 12 cm, atau 20 cm lebarnya. Bisa kita anyam manual supaya sirip yang awet, lapisan sirip yang awet itu tetap disukai walet dan tidak rusak-rusak, dan walet suka menempel karena anyaman kita pas, tidak miring-miring. Nah, dan apa itu namanya, ingin tahu lebih lanjut, nah saya beri contoh. Ini saudara, ini namanya teraping yang biasa untuk tali kardus, untuk paket dan segala macamnya. Ini teraping. Nah, kita buat untuk lapisan sirip bagus, ini kuat, ini kuat, nggak gampang tergoyak, awet, dan dimana ini nggak ada serabut-serabutnya. Jadi walet suka nggak ada serabut-serabutnya. Kalau ada serabut-serabut, walet juga kurang suka. Pernah walet itu, anakan-anakan itu yang sudah bisa terbang, aku tempelkan ke apa itu namanya, kain kandel yang ada serabut-serabutnya. Sebentar aja kabur pindah seperti itu. Dan untuk menganyamnya seperti ini saudaraku. Nah, ini sudah aku anyam sekitar 5 meter. Nanti bisa kita potong-potong sesuai sirip yang ada di dalam gedung. Nah, ini anyamannya lurus, yang bagus nih lurus seperti ini. Ini walet nempel di sini, cakar walet itu di sini gampang, langsung gampang mencengkeram. Jadi bilanya sarang itu kita ambil, walet-walet yang mau bikin sarang atau anakan-anakan yang
masih belajar terbang, menempel di sini gampang seperti itu. Jadi lurus ini gampang seperti itu. Dan ini awet, ini belum selesai aku menganyam. Ini awet. Pertama, bila disemprot aroma parfum, keringnya cepat. Dan apa itu namanya, bila ruangannya lembab, tidak bisa jamuran seperti itu. Terus pokoknya awet ini. Jadi walet itu bersarang di sini itu aman. Dan untuk mencengkeram juga gampang. Kalau sirip yang tidak digaris-garis, licin cuma apa adanya papan, biasanya menempelnya cakarnya agak susah. Kalau kayunya keras, kalau seperti ini gampang. Soalnya sudah berbagai macam lapisan sirip, yang paling efektif ini. Pertama, Ramporabula sudah aku coba setahun 2 tahun, sobek-sobek bila diambil sarangnya. Pakai besek, selain ramnya miring-miring, menganyamnya miring-miring, itu ada serabutnya, harus kita bersihkan serabutnya. Kalau nggak dibersihkan, walet enggan, walaupun disemprot, walaupun tetap menempel sebentar kabur. Terus kalau sudah banyak sarangnya di besek, kena lembabnya ruangan, sebentar aja rusak. Kalau ini awet. Kalau saudara mau mencari yang besek terbuat dari teraping ini, bagus, ada juga yang jual. Tapi kalau yang lembaran ini kurang tahu. Ini saya bikin sendiri seperti ini. Gampang ini membikinnya. Ini satu bendel yang kecil sudah jadi 5 meter ini. Nyata awet, ini gampang. Nah, sampai lihat ini. Nah, seperti ini. Jadi artinya pemikatan walet kita di dalam RBW nggak sia-sia, burung nggak kabur-kabur. Masalahnya selain nempelnya gampang, bikin sarangnya gampang, bilanya sarang dicungkil dia tetap bisa nempel dengan bagus. Jadi di kemudian hari dia bikin sarang lagi seperti ini, nggak rusak-rusak. Kalau media untuk bikin sarang ini rusak, kadang-kadang walet itu mudah pindah. Entah itu pindah di sirip yang lain, entah itu pindah di ruangan tingkat yang lain, entah itu kalau nggak dapat tempat yang layak, dia kabur. Seperti itu. Soalnya aku pikir-pikir pakai Ramporabula sudah. Ya seperti itu hasilnya. Pakai besek sudah kurang maksimal. Terus masalahnya apa? Yaitu kalau sudah banyak, kalau ruangan lembab nggak awet, susahnya itu. Kalau ini kan terbuat dari plastik awet. Terus pakai lapisan seng aluminium. Ternyata seng aluminium bikinanku 2 kali bikin sarang sudah keropos. Jadi bila diambil sarangnya itu ikut ke sarangnya, akhirnya berlubang-lubang. Terus ya kurang bagus lah. Kalau yang bagus ini insya Allah. Jadi bisa bisa dicontek, bisa diaplikasikan untuk media sirip yang maksimal dalam RBW kita.
Masalahnya sirip itu peranan penting terakhir untuk walet itu berkoloni. Kalau rusak-rusak terus akhirnya gimana ya, walet itu nggak nyaman. Yang dicari walet itu aman dan nyaman. Dia agak gelap-gelap sedikit, sepertinya aman. Kemudian agak di sudut-sudut, itu yang paling mudah dibikin sarang untuk walet. Walet apa itu? Walet lagi pertama bikin sarang. Kalau sudah nyaman seperti ini, setelah walet bikin sarang, walet anakan yang bikin sarang di sudut, terus kemudian sudah jadi induk, sudah ada telur, sudah ada anaknya. Anaknya itu nanti bikin sarang di sampingnya, itu ke tengah, jadi nggak cuma di sudut semuanya, nggak. Jadi ke tengah, akhirnya sirip kita penuh, seperti itu. Masalahnya medianya mudah dicengkeram, gampang, dan tetap yang jelas awet. Yang aku cari awetnya. Soalnya sarang nempel di kerdus nggak awet juga. Sekali diambil, 2 kali diambil sudah nggak mau bikin sarang lagi di kerdus. Masalahnya kerdusnya itu ngikut sarang yang kita ambil, pasti sobek. Jadi apa aja sudah aku coba. Dan ini langkah terakhir, ini bagus ini. Soalnya kita tahu sendiri, walet itu bersarang dimanapun mau yang ia sukai. Di RBW saya itu di kerdus ada, di kain ada, di ram parabola ada, di seng aluminium ada, di gabus styrofoam ada, terus di apa itu tempat wadah nasi yang sarangan itu ada, itu plastik juga kan. Terus jadi menurut saya gimana bikin lapisan sirip yang paling awet dan untuk selamanya, ya ini. Dan untuk memasangnya saudara, pakai ini, cukup pakai ini staples tembak ini, cetek di sirip, beres sudah. Misalnya ini kita bentuk, ini sepanjangan ya, misalnya ada 2 sirip, kita bentuk langsung letter U melingkar, jadi sudutan nggak ada, jadi nanti sarang itu menjadi oval, nggak seperti sudut, oval lah, mirip mangkok, cuma masih oval. Itu bisa untuk menghilangkan sudut seperti itu. Kalau kita bikin sepanjangan, kalau kita bikin pas-pas sepanjang sirip, ini nantinya sarang akan jadi sarang sudut. Tapi nggak apa-apa sudut, yang penting ada sarang daripada sudut aja nggak ada, seperti itu. Untuk langkah awal walet pertama bikin sarang memang sukanya di sudut, soalnya kanan kiri nggak ada cahaya, terus terlindung, terus menyengkeramnya gampang. Itu walet yang pertama. Kalau nggak di sudut, ya di atas speaker. Masalahnya di atas speaker inap itu pertama dicengkeram gampang, yang kedua suara ada, seperti itu. Nah, demikian tadi ulasan dari saya, tutorial ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudaraku semua dimanapun Anda berada.
kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah waridwan walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.